Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriska Eka Putri dengan NIM 2248201047 dari kelas 6A. Saya akan membuat video dengan mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra. Baiklah, materinya itu pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan, ada 4 seleksi pemilihan bahan, diantaranya 1 seleksi spesies, yaitu proses evaluasi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. 2 seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk membeli bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. 3 seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti membesarkan dan memperkecilkan bagian tubuh. 4 seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. 2. Penyiapan bahan. Bahan baku berupa keseluruhan bagi tanaman seperti daun, batang, kulit, batang bunga, buah, akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup liar dan hasil budidaya. Penyiapan bahan seperti simplicia, infus, dekokta, dan ekstrak atau lain-lain. Tahapan memperoleh simplicia, diantaranya pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Sortasi basah, untuk memisahkan cemaran dari bahan simplicia, dilakukan pencucian, yaitu simplicia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Perajangan, untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Di dalam penyiapan bahan terdapat proses pengeringan, diantaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat kedap udara dan kondisi yang tidak lembab. Selanjutnya adalah ada pengecilan ukuran. Semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya, semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektivitas proses penyarian. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Penguapan minyak atsiri karena sel yang pecah, zat yang balas yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari, kecilnya ruang intra dan interseluler yang merupakan bahan penyumbat. Kering dilakukan setelah simplicia kering untuk membuang kotoran. Pengepakan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan bertujuan untuk mengurangi sampel. Pada packaging dicantumkan label simplicia meliputi nama simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktifnya. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplicia. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan cahaya serta pengotoran lainnya. Dehidrasi terjadi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air simplicia. Berikut kapang dapat menyebabkan kerusakan komposisi, kandungan kimia, dan dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstraksi bahan alam. Definisinya, ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa, karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi. Ekstraksi secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari padatan menggunakan pelarut. Ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, dan liquid extraction. Prinsip 3 tahapan proses ekstraksi. 1. Pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam sel. 2. Pelarut akan melakukan senyawa metabolit. 3. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan dari biomasa penghasilnya. Metodenya. 1. Maserasi. Terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya yaitu waktu yang lama, senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut.
Kelebihannya, teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. 2. Ada perkolasi. Tahapannya ada 2, packaging dan pengaliran pelarut. Kelemahannya, lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari dan tersumbat. Kelebihannya, teknologinya sederhana, tahapan lebih sederhana dan waktu lebih singkat. 3. Ekstraksi dengan refluksi. Tahapannya ada 3, perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahannya, kerusakan senyawa karena panas dan biasa lebih mahal. Kelebihannya ada sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. Yang keempat ada sokletasi. Tahapannya ada packaging dan pemanasan pelarut. Kelemahannya ada kerusakan senyawa karena panas dan biaya lebih panas. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biayanya mahal dan senyawa mudah rusak. Kelebihannya waktunya lebih singkat. Ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Tahapan sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biaya sangat mahal, kelebihannya waktunya lebih singkat dan pelarut yang digunakan lebih sedikit. Yang terakhir ada evaporasi. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak yang kental. Hitung rendaman yang diperoleh, yaitu presentasi bobot B per B antara rendaman dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan maaf jika ada yang salah. Terima kasih banyak.